Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di siang hari ini, Ustadz ya. Ya. Kemarin panas, hawanya sekarang dingin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ada kemajuan. Ada kemajuan. Lebih enak. Habis makan kebab, minum kopi. Ya. Siap. Sekarang kita masuk ke pembicaraan, yaitu acara podcasti. Ya. Podcast syariah. Pada hari ini tuh apa? Permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, Ustadz ya. Khususnya dunia Islam itu sekarang itu banyak yang berlogo atau yang bisa juga dikatakan Islamofobia, xenofobia, rasis dan sebagainya. Apalagi kemarin tuh. Kemarin seminggu yang lalu kalau tidak salah itu ada orang pemerintahnya itu ya Ustaz, membakar Al-Quran di depan kedubes Turki. Itu kan sesuatu yang melecehkan kita, ya gak? Kita sebagai umat Islam kan merasa dilecehkan itu. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang itu, Ustaz? Ya. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi terutama adanya peristiwa pembakaran Quran kemarin ya, yang dilakukan oleh Rasmus Paludan, warga negara Swedia. Swedia. Kemudian juga diikuti oleh politikus dari Belanda dan jadi kejadian-kejadian ini nih bukan sesuatu yang baru. Artinya sebelum ini sudah pernah ada dan mungkin nanti kedepannya itu barangkali kayak seperti ini juga masih ada. Terus terjadi? Ya, akan ada. Ini memang menjadi apa ya? Seperti mereka itu karena di sana ya ada bebas berekspresi kan, tetapi mereka tidak mengindahkan bahwa ini adalah bagian dari menyinggung agama tertentu. Ya ini bahkan merupakan salah satu bentuk ya Islamofobia tadi ya, Islamofobia, takut akan kehadiran Islam, berkembangnya Islam di negara-negara Eropa ya, terutama. Yang kedua adalah xenofobia. Xenofobia ini ya takut akan datangnya orang-orang asing ke negeri mereka, terutama pasca adanya konflik-konflik di negara-negara Timur Tengah. Kemudian muncul pengungsi yang di sana dari kaum muslimin ke negara-negara Eropa. Itu banyak penolakan dari, meskipun mereka sebagian menerima tapi sangat terbatas. Berbeda ketika pengungsi Ukraina itu mereka sangat welcome ya. Ya, welcome. Jadi di sini ini yang menjadi apa, seakan-akan karena ya mereka kan satu ras, satu kenapa agama itu. Mesti kalau kita itu orang Islam itu kalau fungsi ke Eropa atau USA itu kenapa kok kita itu merasa umat Islam itu kok wah ini pastinya nanti akan mengajarkan yang tidak baik, padahal baik kan Al-Quran dan Sunnah. Ya itu antara dua kemungkinan. Pertama karena mereka tidak tahu sama sekali tentang agama Islam, dan itu banyak di kalangan mereka. Itu juga berdasarkan karena mereka ini kan sebenarnya meskipun beragama Kristen atau yang lain sebagainya, tapi tidak terlalu dekat dengan agamanya juga, karena sistemnya kan sistem kapitalis, sistem sekuler, sistem yang mereka menjauhkan segala sesuatu itu dari agama, sehingga mereka ngerti agama mereka sendiri, apalagi agama orang lain, terutama agama Islam. Yang kedua adalah banyaknya berita-berita, framing, narasi dan lain sebagainya yang mencitrakan Islam itu bengis, itu sangar, kejam dan lain sebagainya. Suka ngebom ya, begitu. Ada enggak ya? Ya dia bisa lihat sendiri lah bagaimana negara-negara Islam lah terutama ya. Apalagi kemarin ajang Piala Dunia kemarin itu kan
itu menunjukkan bagaimana sambutan dan lain sebagainya. Terlepas dari Piala Dunianya itu sendiri ya, tetapi itu bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan, seperti yang tidak mereka ya tidak seperti yang orang lain pikirkan ya. Ya, tapi dalam hal ini lebih daripada itu adalah mereka khawatir Islam itu akan berkembang pesat di negara mereka yang kemudian banyak mualaf-mualaf. Betul. Ya, mualaf-mualaf. Di Inggris kan banyak ya, Ustaz? Ya, banyak. Selain karena datangnya para imigran Muslim, selain itu ya itu menjadi corak tersendiri atau warna tersendiri. Mereka jadi kenal kan, jadi tahu oh orang Islam itu seperti ini, gini. Banyak sekali saya lihat di YouTube itu, coba dilihat itu. Nanti kisah-kisah para mualaf itu rata-rata karena punya pergaulan dengan Islam, orang Muslim gitu, baca Quran atau apa dan sebagainya. Gitu. Jadi ini memang ketakutan mereka Islam itu akan menguasai Eropa. Gitu. Ini maksudnya lebih daripada bukan menguasai secara kekuasaan, tapi sekedar bahwa banyak dari orang-orang Eropa itu yang kemudian masuk Islam. Ini satu ini agak melenceng sedikit. Mungkinkah Islam akan mencapai kemenangannya ini? Karena Eropa kan sangat pesat ya, beda dengan Asia ya Tenggara ya. Eropa dan USA ini banyak yang mualaf, terus umat Islamnya berkembang pesat ini. Apakah termasuk itu kemajuannya, terus yang lainnya pendidikannya, budayanya? Ya, insyaallah. Karena memang bagaimanapun itu tidak bisa dihentikan. Meskipun mereka bisa membakar Al-Qur'annya, bisa melakukan apa yang dia suka, tapi Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Mukjizat artinya mukjizat itu mengalahkan. Jadi Al-Qur'an nanti akan masuk ke dalam hati mereka. Salah satu contoh itu saya lihat di video YouTube. Kisah mualafnya orang Amerika. Dia masuk Islam itu hanya sekedar karena membaca Al-Qur'an yang dia curi di toko. Dinyuri ini. Ceritanya panjang, tapi secara intinya dia membaca Quran, baca artinya itu padahal. Nah, dia kan nggak ngerti, nggak bisa bahasa Arabnya kan. Nggak bisa bahasa baca arti. Itu aja bisa tersentuh dengan Al-Qur'an. Oh, gitu. Orang-orang yang seperti ini, yang dia gamang, yang dia tidak punya keyakinan terhadap Tuhannya, orang yang tidak punya prinsip pegangan hidup, itu sangat mudah sekali disentuh dengan Al-Qur'an meskipun hanya membaca terjemahan. Gitu. Walaupun dia itu seorang bahkan tidak kenal Islam sama sekali. Iya, bisa. Salah satu mukjizat ya ini berarti. Iya, itu mukjizat. Al-Qur'an itu mudah dipahami oleh semua orang, termasuk orang non-Islam, non-Muslim, orang kafir yang nggak ngerti Islam sama sekali. Jadi teman-teman semuanya ini, kita harus bersyukur kepada yang kita sudah masuk Islam, terus berdekatan sama Al-Qur'an, itu sebagai tempat tobat kita, tempat curhat kita, ya Al-Qur'an itu bisa. Dan ada lagi yang bilang, ada yang bilang Al-Qur'an Nabi Muhammad, terus budaya-budaya Islam itu kalau dilecehkan bendera itu, ya kita biasa aja, ya nggak usah demo-demoan, nggak usah dibela gitu. Nggak usah dibela, wah membelanya itu nggak usah setengah-setengah aja gitu loh. Itu gimana Ustaz, menurut Ustaz? Ya memang ada beberapa tokoh itu yang mengatakan kita tuh nggak usah perlu membela Allah, membela agama. Allah itu kok kita bela itu seakan-akan itu dia lemah, seakan-akan dia nggak mampu untuk membela dirinya sendiri. Itu adalah tuduhan kepada Allah yang sangat kurang ajar. Menurut saya. Benar ya? Benar. Karena sebenarnya kenapa kita harus membela Allah, membela agama, membela Quran? Ya, padahal Al-Quran itu kalaupun tidak kita bela, dia tetap mulia, tetap agung, tetap punya mukjizat tadi itu ya. Pertama adalah karena itu perintah Allah. Iya, ada dasarnya nggak? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Oh iya. Ya, wahai orang yang beriman, jadilah kalian pembela-pembela Allah. Allah sendiri yang nyuruh kita untuk membela agama, membela Allah, membela
Jadi bukan terus kita tuh nanti Allah kan bisa membela dirinya sendiri, ngapain kita bela? Enggak. Pertama itu memang ada perintahnya. Kita diperintahkan ya sebagai orang Islam yang Tuhan kita juga Allah, dan Al-Quran adalah sebagai buku pegangan kita, kitab pegangan kita, ya kita laksanakan itu. Apalagi Nabi kita ya. Nabi Allah, Nabi dan Quran dan agama ya. Kemudian yang kedua adalah untuk bentuk kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agama dan kepada Al-Qur'an. Iya, seberapa sih gitu ya? Seberapa besar sih kecintaan kalian terhadap Allah, Quran itu gitu ya. Dengan cara apa? Kita membelanya. Walaupun diremehkan ya. Iya. Maka dalam ayat juga disebutkan teksnya itu supaya Allah mengetahui, ya'lamallahu alladziina yansurunahu wa rasulahu bil ghaib. Supaya Allah mengetahui siapa yang membelanya dan rasulnya meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi gitu. Kedua itu. Yaitu membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu, membuktikan keimanan. Kemudian yang ketiga adalah supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Iya. Jadi bagaimana kita dapat pertolongan dari Allah? Ya kita harus membela Allah semaksimal mungkin ya. Iya, dengan jiwa dan raga kita. Dalam ayat disebutkan intan surullaha yang surkum. Kalau kamu membela Allah, maka Allah akan membela kalian. Nah, kita kalau ingin dapat pembelaan dari Allah di dunia maupun di akhirat, ya kita harus membela Allah. Termasuk membela agama, termasuk membela Nabi, termasuk membela Al-Quran. Itu. Jadi kenapa kita harus susah-susah membela? Udah biarin aja. Ya. Itu biar Allah yang urusannya dengan Allah. Tidak begitu. Tidak begitu. Ya, jadi ya itulah tadinya. Itu pemirsa semuanya. Jadi kita walaupun sudah agama Islam, sudah sholat 5 waktu, sudah hafal Al-Quran, tetap walaupun Al-Qurannya itu dibakar, Islam dilecehkan, kita tetap untuk membelanya. Kita tidak boleh biarin aku tak kerja aja, jangan. Apalagi kita mencintai Allah itu harus sepenuhnya. Kalau semuanya itu mencintai istrinya sepenuhnya kan, nah itu nanti jadi salah kaprah. Kita mencintai Allah dulu, istri antum, keluarga dan semuanya gitu. Terus Dad, apa hukum seseorang membakar Al-Quran itu Dad? Ini kitab suci loh Dad. Dan di sana itu, di luaran, dan saya itu belum pernah melihat Injil dibakar, terus Bible dibakar, Al-Quran terus dibakar ini. Gimana ini hukumannya ini? Wah, apa kita bakar juga itu mereka? Oh jangan. Jangan. Ya, kita tidak boleh membakar, melakukan suatu menolak kebatilan dengan melakukan kebatilan. Karena gemes ini. Ya. Jadi memang ya kalau kita belum pernah mendengar orang-orang Islam yang membakar Injil atau Taurat atau kitab-kitab samawi lainnya. Kenapa? Karena umat Islam itu mengimani, meyakini dan menghormati kitab-kitab samawi. Kitab samawi itu kitab yang diturunkan dari langit. Oh, gitu. Ya, kayak Taurat, Injil, Zabur, ya, Suhuf Ibrahim, Suhuf Nabi Musa. Nah, itu namanya kitab-kitab samawi. Umat Islam wajib mengimaninya, wajib menghormatinya, mengagungkannya. Ya, meskipun Taurat dan Injil hari ini sudah dirubah-rubah, bukan nggak ada. Masih ada, tapi banyak yang dirubah. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada yang dihilangkan. Gitu. Nggak benar. Jadi sudah tidak asli seperti awalnya. Tapi kita tidak pernah membakar Taurat, Injil dan lain sebagainya, karena kita lebih kepada mengagungkan namanya itu, nama kitabnya itu. Begitu juga para nabi dan rasul, kita nggak pernah mencela Nabi Musa, Nabi Isa. Beneran nggak pernah. Memang tidak boleh, dalam Islam tidak boleh, haram hukumnya, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan, kepada kekafiran. Kalau dia orang Islam, dia murtad. Beneran tuh? Iya, dia jatuh kepada murtad, karena itu termasuk penghinaan, pelecehan terhadap Al-Quran. Bakar Al-Quran itu hukumnya
atau membakar kitab suci itu hukumnya haram dan termasuk istihza biddin. Apa itu, Ustaz? Istihza biddin itu menghinakan agama. Benar. Ya, itu memang dalam Islam seperti itu. Tetapi dalam kondisi tertentu, iya, boleh kita membakar Al-Quran. Loh, boleh? Boleh. Kenapa? Ya karena ada hajat, ada darurah, liddarurah. Oh, jadi contohnya seperti apa, Ustaz? Contohnya misalnya Al-Quran yang rusak, oh, yang sudah iya, rusak, iya, sudah rusak, yang itu tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau bisa diperbaiki. Misalnya gitu. dilem, iya, atau dilem. dicilid lagi, atau dibenarkan, atau mungkin diperbaiki lah. Tapi kalau tidak bisa, itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Sebagian ulama berpendapat itu dikubur. Dikubur? Iya, dikubur dalam tanah, di tempatkan tertentu yang khusus, kemudian baru dikubur dalam tanah. Tapi kuburnya ini, kubur Qur'annya itu bukan di tempat yang dilalui oleh manusia atau diduduki atau ada kehidupannya. Jadi ya? ada tempat khusus, tempat sendiri yang iya. itu bersih dari orang lalu lalang atau nginjaknya atau mendudukinya dan sebagainya. Dikiaskan dengan apa? Dengan orang yang meninggal itu menghormatinya adalah dengan dikubur. Oh, dikubur. Gitu, ya. Orang kalau meninggal ya dikubur. Ya. Makanya kita nggak boleh duduk di atas kuburan, menginjak. Kuburan nggak boleh. Pakai sendal pun ya, juga karena di situ boleh, ada penghuninya, manusia yang dihormati. Meskipun dia mayit tapi dihormati. Kemudian yang kedua, yang sebagian lagi berpendapat dibakar. Dibakar. Ya, mereka yang berpendapat dibakar ini juga ada landasannya, yaitu pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak ada yang mengingkari seorang pun. Ketika masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau menjadi khalifah, kemudian Al-Quran yang sudah ditulis pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu kemudian dikumpulkan diseleksi gitu sama sahabat-sahabat penulis wahyu ketika itu yang memang kompeten dalam ilmu Al-Qur'annya. Kemudian selain yang dipilih itu semuanya Quran-Quran dari berbagai macam penjuru dunia tadi itu dibakar gitu supaya tidak terjadi syubhat atau kesalahan-kesalahan begitu. Jadi di waktu itu dibakar dan tidak seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Jadi kalau Al-Quran, misalnya kalau Al-Quran itu rusak sudah nggak bisa diperbaiki lagi, nggak mungkin diperbaiki, itu dengan cara dibakar. Oke, Ustaz. Jadi cuman ini tadi hukumnya beda dengan orang Rasmi Paludan yang dia membakar Al-Quran itu dalam rangka untuk menghinakan atau takut terhadap perkembangan Islam atau terhadap Al-Quran. Gitu. Ya, jadi Al-Quran boleh dibakar tapi ada syaratnya atau ada kepentingannya. Udah usang, udah rusak boleh. Di Malaysia itu saya lihat ada mesin tuh menghancur Al-Quran khusus. Itu boleh. Tapi kalau buat menghina-hina itu janganlah. Nanti kamu dosa sendiri. Baik, Ustaz. Itu tadi kembali lagi sudah berulang-ulang kali pada tahun ke tahun terus terjadi pembakaran terus itu. Dan ini kenapa kok terjadi terus itu kenapa ya? Ya. Ada apa itu? Ya, pertama karena kalau kasus ini ini kan di negara lain. Iya. Dan di negara Swedia itu memang secara undang-undang ya kebebasan berekspresi itu mau membakar apa saja boleh, termasuk kitab suci. Meskipun dengar-dengar sekarang katanya diperkarakan gitu ya. Ya, dan itu sebenarnya dia itu dalam rangka menurut komentarnya dari jubirnya Menteri Luar Negeri Amerika, Ned Price gitu ya. Itu dia mengatakan bahwa ini sebenarnya tujuannya untuk menghalangi hubungan baik antara Norwegia dengan Turki, di mana Swedia yang baru bergabung ke NATO. Oh, gitu. Iya, ini jadi ada unsur politiknya juga gitu. Nah, itu.
Jadi mereka sebenarnya katanya yang negara sekuler memisahkan antara agama dengan politik. Pada kenyataannya ya menggunakan sentimen-sentimen agama untuk politik juga. Gitu. Di Indonesia kan terjadi juga gitu, kayak gitu. Iya tuh. Ya beberapa tahun yang lalu akhirnya kan kemudian oknumnya di penjara yang mungkin sekarang udah bebas juga. Iya, itu kan artinya mereka sebenarnya ya katanya politik itu harus jauh dari agama, tapi ternyata mereka yang nyinggung-nyinggung tentang agama juga. Gitu. Dan penghinaan-penghinaan begini kan sebenarnya di Indonesia juga banyak. Iya, banyak. Ya, ada kemarin yang musola di obrak-abrik termasuk Al-Qur'annya dibakar, kemudian dilumuri kotoran, diinjak-injak dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada pelecehan-pelecehan yang terjadi di masyarakat kita ini. Bukan hanya di sana, di luar negeri, di Indonesia pun ada. Mayoritas Islam padahal ya. Adapun kalau di Indonesia ini karena memang ya lemahnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Orang-orang yang melakukan seperti itu paling hukumannya ringan. Karena itu, Itu pun dihukum itu karena ada desakan, ada demo, ada berbagai macam pihak yang memperkarakan gitu kan. Kalau enggak ya aman-aman saja. Iya. Ada wahabi gitu ya, Iya, satu itu. Pertama itu. Yang kedua, memang yang lebih ironi lagi, sebenarnya yang lebih menyakitkan dan menyedihkan. Itu bukan sekedar pembakaran terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Tapi umat Islam itu sendiri yang jauh dari Al-Qur'an gitu. Sehingga apa? Ya, kadang kita marah nih, Al-Qur'an dibakar. Orang-orang mungkin sebagian marah. Ya, dibakar. Tapi dia sendiri tidak berusaha untuk apa? Membela Al-Qur'an dengan cara mengamalkannya. Itu pertama. Kedua, ya sebagian besarnya lagi malah mereka acuh tak acuh. Pembakaran Al-Qur'an biarin aja lah. Jadi tadi kan alasannya nanti biar yang bela Allah gitu kan. Apa yang kita bela? Kalau ini yang kedua, karena mereka yaitu tadi sudah jauh dari agama dari Al-Qur'an, sehingga ketika Al-Qur'an diapa-apakan tuh dia nggak ada respon, nggak ada sakit hati, nggak ada marah, nggak ada geram, nggak ada ini. Walaupun sebenarnya orang awam pun mereka biasanya gitu ya. Walaupun orang mabuk atau sebagainya, orang awam pun kalau mendengar Al-Qur'an dibakar atau dimurkan mereka marah, tapi sesaat aja, setelah itu nanti lupa lagi, melupakan Al-Qur'an. Itu yang sebenarnya lebih menyedihkan, menyakitkan ini. Ketika kita ini jauh dari umat Islam, terutama anak-anak generasi muda kita ini jauh dari agama itu. Dan kalau kita cermati, kenapa kok pemuda-pemuda kita ini jauh dari Al-Qur'an? Ternyata memang dalam siklus kehidupan kita, masyarakat kita ini, anak muda itu memang sudah tidak didekatkan dengan Al-Qur'an. Contoh ini ya, kita sekarang nih yang rame di sekitar kita itu TPA. TPA biasanya apa? Ya, belajar Al-Qur'an. Taman Pendidikan Al-Qur'an untuk anak-anak. Yang kedua, Taman Pendidikan Al-Qur'an untuk aki-aki. Jadi kalau nggak anak-anak, orang tua. Anak mudanya nggak ada. Coba kalau kita lihat, perhatikan. Nanti anak itu masih TK gitu, SD itu mesti dimasukkan ke TPA, mesti itu. Tapi nanti ketika sudah SMP, udah nggak ada lagi nih. TPA kan cuman sampai SD aja. Habis itu udah selesai khatam, udah selesai. Karena habis itu nggak ada lagi. Nah, ini pendidikan ini yang putus di sini. Setelah itu nanti udah umur 40 tahun, 50 tahun, kembali lagi ke masjid, baru belajar lagi Al-Qur'an. Kadang saya pernah ngajar, orang itu belajar Al-Qur'an, belajar lagi, alif ba ta lagi. Loh Pak, napa jenengan dulu waktu kecil tidak belajar kan? Ya belajar dulu ikut TPA juga. Tapi saking lamanya nggak pernah dipakai, nggak pernah dipelajari, udah ngerti, udah bisa nggak dibaca, akhirnya lupa lagi, belajar lagi. Ya. Cuman belajarnya kalau sudah tua. Disinilah ya putusnya pendidikan terhadap anak muda atau upaya-upaya untuk mendekatkan anak muda kepada Al-Qur'an. Seharusnya setelah TPA itu nanti ada program lagi SMP. TPA tapi khusus untuk SMP. Bukan lagi membaca, tapi dalam menghafal tahsin gitu tahsinnya, kemudian nanti mungkin khataman. Jadi ini masukan buat pengurus
Ini penting. Masjid juga ini. Alhamdulillah di sekitar kita ini pondok-pondok banyak ya, marak mulai sekarang ini. Mahat Ali juga banyak. Dan sekarang ini luar biasa. Termasuk saya sendiri kan ya ikut berusaha untuk membangun anak-anak itu supaya SMP SMA itu mereka dekat dengan Al-Quran. Itu saya alhamdulillah lagi merintis pondok Minhajul Haya ini. Wah, Masya Allah ya ini. Mungkin ada yang lain-lain juga banyak ustaz-ustaz yang udah duluan. Saya termasuk pemula ini. Pemula. Yang lain udah. Ya, Masya Allah. sobat, bila punya anak seumuran SMP Ustaz, bisa dimasukkan ke Pondok Minhajul Haya. Wah, ini bukan iklan. Oh iya, bukan iklan. Tapi saya berusaha untuk ke situ. Nah, ini buat teman-teman semuanya. Jadi, walaupun kita sudah bisa membaca Al-Qur'an, sudah kerja, tetap kita terus mentadaburi Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an itu sebagai kunci kita masuk surga, kata guru saya. Iya kan? Dan yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga, jangan sampai kita ini masuk daripada orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, karena kenapa Ustaz? Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala rabbi wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah berfirman dan berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang diasingkan. Ini asbabun nuzulnya gitu ya. Sebab turunnya ayat itu orang-orang musyrik ketika dibacakan ayat Al-Qur'an itu mereka memperbanyak bicara dan rame, buat gaduh, supaya dia nggak dengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu yang kelakuan mereka begitu. Ya supaya nggak dengar Al-Quran. Ya sekarang mungkin ya ada, gitu ya. Dibacakan Al-Quran itu malah disetel dangdut. Campur sari atau lainnya supaya dia nggak dengar Al-Quran. Ada yang orang dengar Al-Quran tuh kupingnya panas. Kalau hatinya hatinya panas? Lebih panas lagi. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di situ termasuk meninggalkan Al-Quran adalah satu, tarku ilmihi wa hifdhihi. Tidak melakukan tidak mempelajari, tidak belajar membaca dan menghafalnya. Tidak mau membaca dan menghafalnya. Yang kedua, tarku al-imanu bihi wa tasdiqihi. Tidak mau mengimani, tarkul imani bihi wa tasdiqihi. Tidak mau mengimani isi Al-Qur'an dan membenarkannya. Ada sebagian orang yang nggak percaya itu ada adab kubur, hari kiamat, hari kebangkitan itu. Ada yang nggak percaya. Dan itu juga bukan hanya orang non muslim, orang Islam pun ada yang sebagian yang seperti itu. Itu mungkin karena udah kesukaannya terhadap dunia kan jadi seperti itu. Karena jauh dari Al-Quran tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah tarku tadabburihi wa fahmihi. Tidak mau mentadaburinya dan memahami Al-Quran, tidak mau belajar dalam Al-Quran. Yang keempat adalah al-udulu alaihi. Jadi dia lebih condong kepada selain Al-Quran. Ya, condong kepada selain Al-Quran. Minal ghina, dari nyanyian-nyanyian, syair. Ya, dia lebih senang dengarkan lagu, musik daripada mendengarkan Al-Quran. Coba kalau kita lihat orang itu kalau naik mobil yang banyak di setel itu ya lagunya daripada Qurannya. Kalau di rumah yang disebutnya setel TV dan radionya daripada Al-Quran. Al-Quran itu dipakai tadi itu untuk supaya bisa tidur. Kalau nanti dengar Al-Quran baru 3 menit itu langsung tidur. Jadi malah salah guna ya? Salah guna itu. Nggak boleh. Ya, jadi ini yang ini bentuk-bentuk daripada meninggalkan Al-Quran, dan ini dilakukan oleh masyarakat kita, mayoritas masyarakat kita udah lupa dengan Al-Quran. Kalau udah SMP itu udah lupa dengan Al-Quran, dan nanti udah tua baru sadar kembali ke masjid belajar lagi Al-Quran. Iya, baik Ustaz. Kita sudah dijelaskan panjang lebar tadi ya, dari hukum-hukum pembakaran Al-Quran, peristiwanya. Terus
kita sebagai pemuda itu diberi semangat oleh Ustadz Ziyad ya tentang apa namanya, kita itu harus semangat untuk belajar Al-Quran walaupun kita itu sampai tua. Karena apa? Kita akan besok itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah itu pertanggungjawaban. Bagaimana kita menjawabnya besok itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanggungjawaban masa muda ya. Iya, masa muda betul. Jadi kalau dalam hadis itu disebutkan ada 4 pertanyaan. Iya. Ketika di hari kiamat nanti, dan itu kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari situ sampai semua ditanyakan. Pertama ditanyakan tentang umur, yang kedua ditanyakan masa muda. Ini masa muda itu kan termasuk umur sebenarnya. Iya. Tapi dipertanyakan khusus masa muda. Kenapa? Karena di masa muda itulah orang itu punya pemikirannya matang, kekuatannya sempurna. Itu. Ya, itu yang dipertanyakan, nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pemuda-pemuda kita ini ya memang jauh dari Al-Quran itu dari banyak sisi ya. Satu dari sisi pendidikan memang tidak ada atau minim ya. Kalau udah SMP, SMA itu, kalau di SD kan masih ada tadi diniyah misalnya. Ya, ada TPA. Tapi SMP mana? Ya, nggak ada ya. Jarang. Ya sekarang TPA mungkin diantaranya SMP itu. Itu pun kalau masjid-masjidnya aktif ya baru ada. Kalau nggak aktif ya nggak ada. Jadi pendidikan agama untuk usia SMP, SMA yang dia notabene ikut pendidikan umum itu sangat minim sekali dari sisi pendidikan. Minim ya. Kan kalau pendidikan agama itu kan cuma 1 jam atau berapa itu seminggu kadang-kadang, ya kan? Ya jauh lah dibanding dengan, padahal untuk membentuk karakter itu salah satu landasannya adalah agama. Iya. Itulah kalau dia agamanya nggak ada, bagaimana karakter dia tuh bisa terbentuk, misalnya sopan, rajin, jujur, itu integrasi itu semuanya dari agama, apapun agamanya, terutama agama Islam. Ya. Kemudian dari sisi sosial masyarakatnya, kita lihat itu pergaulan di masyarakat luar biasa. Ya. Iya, benar, Ustaz. Anak-anak SMA sekarang itu misalnya di mana kemarin, Jawa Timur tuh ya. Iya, Jawa Timur sama luar negeri, Ustaz. Hamil duluan. Minta pengajuan supaya dispensasi. Iya. Itu menggambarkan bagaimana pergaulan mereka itu jauh dari Al-Qur'an. Sehingga untuk hukum zina, itu mereka nggak ngerti, nggak paham. Walaupun tahu zina itu buruk, tapi dia nggak ngerti secara agama itu konsekuensinya apa, gitu kan? Seperti apa hukumannya bagaimana? Iya. Karena tidak ngerti agama, akhirnya tadi kebablasan. Belum sosial, belum yang lain-lain ya. Luar biasa ini ya, pergaulan, kemudian sosial masyarakat, kemudian budaya dan saling terkait. Ya, saling terkait. Maka ini PR bagi kita semuanya, ini penting untuk PR kita. Iya. Betul ini. Apalagi orang tua yang anaknya perempuan kan, ya, itu harus hati-hati mendidik benar. Kalau enggak ya solusi yang paling bagus memang masukkan lembaga-lembaga yang pendidikan agamanya porsinya lebih banyak. Tidak harus pondok. Oh, tidak harus pondok. Ya, misalnya SD, IP gitu. Atau yang dia punya basic memang untuk anunya agama. Agamalah benteng terakhir untuk menyelamatkan generasi anak muda itu. Ya, apalagi akhir zaman ini ya, Ustaz. Iya. Godanya itu sangat di mana-mana. Itu. Ya. Maka mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an ini yang harus menjadi slogan kita sebagai corong kita, dan saya yakin justru pembakaran Al-Quran ini akan menjadi hikmah tertentu, seperti dulu kasus BTC. Iya, kasus BTC itu kan ramai itu kan. Iya. Terlepas dari siapa pelakunya dan sebagainya, akhirnya orang-orang Barat tuh banyak yang penasaran dengan apa sih agama Islam itu seperti apa sih. Akhirnya mereka beli Al-Quran, belajar Al-Quran, pengen tahu agama Islam seperti apa, penasaran, akhirnya malah jadi masuk Islam. Sekian ribu orang masuk Islam gara-gara kejadian BTC itu. Dan kejadian ini mudah-mudahan begitu. Kalau di sana ya, di Eropa. Ya. Kalau di sini mudah-mudahan menjadikan sadar anak-anak muda
generasi muda Muslim ini sadar terhadap, Al-Quran ini hari ini diperlakukan seperti itu. Saya harus membela agama. Membela, nah, ya? cuman caranya gimana membela Al-Quran? Apa cuman sekedar demo atau cuman sekedar itu? Caranya adalah mari kita mempelajarinya, mengamalkannya, mentadaburinya, memperjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Al-Quran. Belajarnya para sahabat dulu, itu mereka seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami dulu belajar Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat. Dibaca 10 ayat, nanti ditadaburi, kemudian ditadaburi di hasilnya apa dari situ, disimpulkan, kemudian diamalkan. Kalau sudah diamalkan baru nambah 10 ayat lagi. Oh gitu ya. Berarti sedikit-sedikit ya Ustaz ya? Ya, kalau untuk banyak ya. masyarakat, yang penting anak muda kita ini dijadikan cinta dulu, senang dulu dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana caranya ya? Dengan Al-Quran. Kalau orang itu anak muda kita, generasi muda kita sudah senang dengan Al-Quran, lebih senang Al-Quran daripada nyanyian, lebih senang Al-Quran daripada syair, lebih senang Al-Quran daripada yang lain-lain, suara-suara lain, apalagi perkataan filsafat dan lain sebagainya. Baru maka Al-Quran itu akan mulia. Itulah pembelaan yang paling utama. Ya, alhamdulillah kita sudah dijelaskan banyak sekali sama Ustadz Ziyad tentang bagaimana tadi seorang peran kita menjadi pemuda ya. Jadi kita jangan sampai besok di akhir-akhir itu plonga-plongo ditanya sama Allah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Untuk para pemuda, orang tua khususnya, didiklah anak-anak jenengan itu belajar Al-Quran. Laki-laki, perempuan semuanya setara. Al-Quran, tetap Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu dijadikan pajangan di lemari ya. Itu terakhir ini dari perkataan Utsman radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini terkenal cinta Al-Quran. Senang dengan Al-Quran. Satu malam itu bisa menghatamkan 4 kali Al-Quran. Ya, semalam. Bahkan dalam riwayat itu satu rukuk khatam Al-Quran. Dalam satu riwayat. Ya. Beliau terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Oh iya, betul. Beliau katakan kalau orang itu hatinya bersih, ya, kalau orang itu hatinya bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dengan bacaan Al-Quran. Wah, gitu ya, Ustaz? Iya, apabila hati seseorang itu bersih, maka tidak akan kenyang dalam membaca Al-Quran. Dia akan terus baca Al-Quran, terus canduan dengan Al-Quran. Nah, ini menumbuhkan senang dengan Al-Quran ini yang jadi masalah yang harus bisa kita atasi, bagaimana caranya anak-anak muda generasi kita ini senang dengan Al-Quran, senang dengan masjid, senang dengan ibadah, senang dengan ngaji, senang dengan agama. Ya, ini fenomena juga di masjid-masjid itu malah yang paling datang itu para aki-aki ya. Jangan sampai yang muadzin aki-aki, imam aki-aki ya. Kita sebagai pemuda kapan berperan? Ya. Habis itu kita juga membuat quotes-quotes yang bersemangat ya, bukan galau-galau terus. 2023 jangan sampai galau. Membuat quotes di Al-Quran, kutipan Al-Quran itu. Pemuda itu meme-nya itu harus tentang dakwah. Bagaimana kita membela Al-Quran salah satunya. Oke, alhamdulillah di siang hari ini Allah memberikan hujan, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan nasihat-nasihat tentang sama-sama seputar Al-Quran. Terima kasih tim saya podcast ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.